Cerita diawali dengan memperlihatkan dua saudara bernama Doka dan Lalen. Ini orangnya. Saat ini mereka berdua sedang melakukan sebuah aksi kejahatan yang dibantu oleh belasan anak buah untuk membakar gudang cabai milik seorang pebisnis. Tatkala mereka membakar gudang cabai milik pebisnis bernama Satyam yang entah apa motif sebelumnya, yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari tempat tersebut. Ledakan begitu dahsyat tentu membuat seisi rumah seketika panik, di mana Satyam bersama saudara-saudaranya segera datang mencoba melawan Doka CS, yang di tengah aksi itu seorang wanita yang merupakan istri Satyam bernama Pira datang, sehingga ya, kembali terjadi ledakan tepat saat Pira sedang menghampiri suaminya, di mana sang putra yang bernama Ramana malah harus terkena percikan api tepat di sebelah mata kiri yang membuat dirinya sangat kesakitan. Kejadian itu membuat Satyam dijadikan tersangka utama atas tuduhan pembunuhan. Ia divonis 12 tahun penjara. Yang bersamaan dengan itu, Pira meninggalkan suaminya dan memilih untuk memulai kehidupan baru dengan pria baru. Bahkan sudah mempunyai anak dari pernikahan tersebut. Beberapa tahun kemudian, berkat pernikahannya dengan suami baru yang mempunyai koneksi di bidang perpolitikan, akhirnya Pira dilantik menjadi anggota Menteri Hukum Negara. Namun di balik kesuksesannya saat ini, terdapat seorang pejabat hebat yang seharusnya berada di posisi Pira saat ini. Seorang pria parubaya yang merupakan ayah Pira bernama kita panggil saja suami, merasa khawatir jika pejabat tadi akan melakukan berbagai cara demi bisa menggeser posisi putrinya, sehingga ia mengambil pengacara ternama di negara tersebut yang bernama Fani untuk menuntaskan sebuah masalah, yaitu melepaskan Remana putra kandung Pira dari daftar keluarga. Mendapat perintah itu, Fani langsung menghubungi paman Ramana yang akan kita panggil saja Samsul untuk menyuruh Ramana datang ke kantor partai menghampiri ibunya di sana. Hal tersebut tentu membuat Samsul sedikit keheranan karena sudah 25 tahun lamanya Pira tidak pernah menanyakan kabar putra kandungnya sendiri. Meski begitu, Samsul tetap menyampaikan pesan yang diberikan oleh Fani, di mana Ramana yang kini sudah tumbuh dewasa pun langsung pergi ke tempat tujuan dengan mobil merah andalannya. Setibanya di sana, Ramana disambut oleh Balu yang segera membawanya masuk ke dalam gedung. Di sana ia juga bertemu dengan Fani yang langsung memberikannya sebuah dokumen untuk ditandatangani. Namun setelah membaca dari keseluruhannya, membuat Ramana sangat sakit hati karena hanya demi sebuah kekuasaan, ibu kandungnya rela memutuskan hubungan dengan putra kandungnya sendiri. Dengan penuh rasa kecewa, Ramana berpura-pura menandatangani dokumen itu dan langsung keluar dengan emosi penuh amarah, sehingga demi melampiaskan amarahnya itu, dia dengan sangat berani melakukan hal yang seperti ini. Sesampainya di rumah, Ramana menceritakan semua kejadian yang ia alami ketika berkunjung ke kantor partai sang ibu. Alih-alih melepas rindu, Ramana justru diminta untuk melepaskan hubungan antara ibu dan anak yang sangat mustahil untuk bisa dilepaskan. Mendengar semua itu, seorang wanita yang merupakan bibi Ramana bernama kita panggil saja Yuli sangat dibuat sedih karena merasa tak habis pikir pada keputusan yang Pira ambil. Setelah beberapa hari dari kejadian itu, Ramana kembali dihubungi oleh Fani yang memintanya untuk datang langsung ke rumah ibunya. Sempat menolak untuk datang, namun setelah Satyam terus-menerus meyakinkan Ramana jika kali ini akan mendapat perlakuan baik, Ramana pun segera pergi dari sana saat itu juga. Untuk kesekian kalinya, Ramana kembali diperlakukan tidak pantas. Ia sama sekali tidak bertemu dengan sang ibu meski sudah berada di rumah yang sama. Dan bukannya mempertemukan ia dengan sang ibu, suami sebagai sang kakek justru malah memaksa Ramana untuk menandatangani dokumen tersebut, di mana keputusan Ramana masih tetap sama. Ia tidak ingin hubungannya bersama sang ibu hancur dan memilih untuk pergi dari sana. Setelah Ramana pulang, suami bersama Fani melakukan sebuah perjalanan.
Pada momen itu, Fani memanfaatkan untuk kembali bertanya terkait alasan kenapa suami sangat keyeng ingin melepaskan hubungan anak dan ibu. Mendengar hal tersebut, suami memberitahukan jika dengan hilangnya Ramana dari daftar keluarga, maka putra kandung dari pernikahan terbaru Pira bisa melanjutkan warisan. Bahkan dia juga bisa menggantikan posisi sang ibu apabila sudah mendekati masa pensiun nanti. Dari sekian banyaknya kasus yang ia selesaikan, baru kali ini ia mendapat kasus yang sangat sulit untuk terselesaikan. Yang hal itu membuat Fani sangat dibuat sedih karena merasa jika sebentar lagi dirinya akan dipecat karena dianggap tak mampu menyelesaikan masalah sepele, di mana Amukta yang takut hal itu benar-benar terjadi, memutuskan langsung turun tangan membantu sang ayah menyelesaikan tugasnya. Dengan penuh percaya diri, Amukta bersama Bablu datang ke pabrik cabai menemui Ramana yang waktu itu berada di sana, dan dengan memanfaatkan kecantikan yang dimilikinya, Amukta yakin jika ia akan sangat mudah mendapatkan tanda tangan Ramana. Namun takdir berkata lain, tatkala Ramana tetap teguh pada keputusannya. Selain masalah di keluarga, Ramana juga mempunyai permasalahan lain, yaitu salah satu pekerjanya diduga telah berkhianat, di mana si pekerja itu diam-diam memihak kepada lawan bisnis sekaligus musuh bebuyutannya, di mana Ramana yang tak ingin diam begitu saja pun langsung pergi menemui si musuh. Musuh yang dimaksud rupanya Doka. Ramana yang sudah menyimpan dendam sejak lama saat ini bisa dilampiaskan pada momen dan waktu yang tepat, sehingga tanpa banyak ilek lagi Ramana pun melakukan hal yang seperti ini. Hanya dengan seorang diri dan menggunakan alat seadanya, Ramana mampu melumpuhkan semua musuh. Disaksikan langsung oleh Doka, di mana hal tersebut tentu membuat Doka sangat-sangat terkejut karena sadar jika dirinya tak akan mungkin mampu menandingi kekuatan Ramana. Tak lama setelah dilantiknya Pira sebagai Menteri Hukum Negara, dia langsung dihadapkan dengan masalah berat tatkala musuh bebuyutan ayahnya kembali mengganggu kehidupan mereka dengan cara mengungkit kejadian di masa lalu. Pira yang tentunya marah akan hal itu pun langsung memberikan ancaman bahwasannya apabila terus-menerus mengusik keluarganya, maka ia tak segan-segan akan memenjarakan si musuh. Ancaman tersebut tentu membuat suami sangat kesal karena yang dilawan oleh Pira bukanlah orang biasa melainkan orang berpengaruh yang akan sangat mudah menghancurkan partai ini, di mana Pira yang saat ini sudah bermental baja pun sama sekali tidak takut akan omongan sang ayah. Kembali kepada Amukta dan juga Balu, mereka yang awalnya berniat untuk pulang malah mendapat masalah tatkala mobilnya rusak akibat reruntuhan garasi yang tiba-tiba ambruk, dan karena tak ada pilihan lain, mereka berdua memutuskan untuk tinggal di rumah Ramana. Sambil memanfaatkan waktu selama mobilnya masih berada di bengkel, Amukta dan Balu kembali melakukan rayuan maut agar Ramana bisa menandatangani dokumen, dan setelah berbagai cara telah dilakukan, mereka sama sekali tidak mendapatkan hasil apapun dan malah mendapat sebuah tamparan yang menyakitkan. Takut jika emosi Ramana semakin tak terkendali, Amukta dan juga Balu buru-buru pergi dari tempat itu, di mana mereka yang awalnya berniat untuk langsung pulang ke rumah pun malah kembali mendapat masalah tatkala mobil yang mereka kendarai belum selesai diperbaiki, bahkan remnya pun belum sepenuhnya terpasang. Namun karena keadaan sangatlah mendesak, mereka pun tidak mendengarkan omongan si memang bengkel sehingga ibarat peribahasa sudah jatuh tertimpa tangga pula, terlihat dari mereka berdua yang kembali terkena masalah tatkala patung yang konon katanya sangat disegani di daerah sana, hulunya malah lepas yang membuat semua orang di sana seketika marah.
Di tengah amukan warga itulah Ramana datang bagaikan superhero yang siap memberantas seluruh kejahatan di muka bumi, di mana ia segera menyuruh Balu untuk melindungi Amukta terlebih dahulu, sedangkan dirinya akan melawan mereka semua seorang diri. Dan selesai menghadapi semua lawan, Ramana segera mengantarkan Amukta pulang ke rumahnya. Namun setibanya di sana, ia langsung pergi begitu saja karena jadwal yang padat. Lagi dan lagi, masalah sepertinya tidak pernah berhenti. Tatkala saat ini Ramana ditahan oleh tim kepolisian yang mendapat laporan jika Ramana telah membuat onar di rumah Pira. Tak lama setelah Ramana ditahan di kantor polisi, Balu datang dengan membawa surat jaminan. Di sana Balu juga menjelaskan jika yang terjadi saat ini adalah akal-akalan suami agar Ramana bisa menandatangani sebuah dokumen. Mendengar hal itu, tanpa pikir panjang Ramana datang ke rumah Pira yang setibanya di sana, ia langsung membabi buta menghancurkan sisi rumah sesuai pada apa yang tertera di buku laporan, di mana hal tersebut tentu membuat suami sangat marah, namun tidak bisa menghentikannya begitu saja. Di tengah keonaran itu, Pira tiba-tiba datang ke lantai bawah yang membuat Ramana seketika terdiam. Namun alih-alih memeluk sang anak untuk pertama kalinya setelah 25 tahun ditinggal, si ibu justru malah tidak menghiraukannya dan berbicara secara tidak langsung jika saat ini baginya Ramana hanyalah sampah yang harus dibuang. Dengan penuh rasa kecewa dan sakit hati yang belum pernah ia rasakan selama ini, membuat Ramana memilih untuk menandatangani dokumen pemisah antara anak dan ibu tersebut. Akibat dari perbuatannya itu, Ramana didatangi polisi yang berniat akan menangkapnya. Alih-alih menangkap Ramana, si polisi justru malah dibuat ketakutan setelah dikerumuni begitu banyak anak buah Ramana. Tak lama setelah para polisi pergi, Ramana dihampiri oleh sang ayah yang mengingatkannya jika perbuatan tadi sangatlah salah. Ia seharusnya datang dan menanyakan terkait kenapa si ibu tega membiarkan putranya hidup tanpa kasih sayang seorang ibu, di mana Ramana yang sudah kepalang kecewa pun sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh sang ayah. Sementara di sisi lain, suami yang takut gagal memenangkan pemilu yang sekarang lantas menyewa polisi gadungan serta pembunuh bayaran untuk menghabisi Ramana. Alih-alih sesuai dengan ekspektasi, si polisi gadungan dan juga pembunuh bayaran malah harus mendapatkan hal seperti ini. Dan yang lebih menarik di sini adalah rupanya pemimpin dari pembunuh bayaran yang mohon maaf tidak bisa melihat, di mana hal tersebut tentu membuat Ramana sangat terkejut karena dikira akan jago, ternyata malah KO. Tahu jika masalah ini adalah ulah sang kakek, Ramana lantas menemuinya di proyek pembangunan. Di sana ia mengungkapkan kekesalannya karena kerap melakukan tindak kejahatan hanya demi egonya saja. Dan sebagai bentuk balas dendam serta peringatan pertama, ia pun sontak melakukan hal yang unik seperti ini. Di hari yang berbeda, tepat ketika Pira akan pergi ke suatu tempat, dari arah berlawanan sebuah truk tiba-tiba datang, sehingga kecelakaan itu tentu membuat Ramana sangat panik sehingga langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya saat ini. Meski sudah sangat kecewa terhadap sang ibu, Ramana ternyata masih tetap saja mengkhawatirkannya. Namun kekhawatirannya itu seketika sirna setelah melihat jika sang ibu kini dalam kondisi baik-baik saja. Suami yang dari awal tidak menyukai Ramana pun lantas memanfaatkan dengan menyuruh cucunya sendiri untuk melakukan balas dendam terhadap orang yang telah melakukan kejahatan ini, di mana dalang dari semua itu adalah kemungkinan besar merupakan ulah dari musuh abadi dari masa lalu.
mendapat perintah dari sang kakek. Ramana yang juga terterima jika sang ibu diperlakukan tidak baik pun lantas pergi ke rumah Haridas. Di sana ia diantar oleh salah satu pedagang menuju rumah Haridas hingga akhirnya bisa bertatapan langsung dengan orang yang dituju. Tanpa banyak berpikir, Ramana mulai melakukan penyerangan di mana musuh yang melawannya adalah seorang wanita sehingga di tengah aksi baku hantam itu, Ramana menemukan sebuah fakta mengejutkan jika sebenarnya Haridas adalah memang pedagang yang mengantarkannya tadi, di mana senjata yang tadi dilayangkan musuh malah mengenai Haridas yang asli. Meski begitu, Ramana tetap mengobati Haridas. Hal itu ia lakukan demi bisa mengetahui alasan kenapa dia melakukan kejahatan kepada Vira sang ibu. Di sana Haridas mengungkapkan jika sebenarnya dia tidak melakukan apapun dan mungkin saja saat ini adalah bentuk dari fitnah. Aga, నీ పాటికి నువ్వు బ్లడ్ ఇచ్చి వెళ్ళిపోతే అట్టా? Singkat cerita, hari ini merupakan hari kampanye bagi Partai Vira, di mana suami yang ingin semuanya berjalan dengan lancar malah mendapatkan hal yang tadi inginkan, tatkala sang menantu bersama cucu yang paling dibanggakannya pun malah mabuk berat, sehingga membuat suami marah besar akan hal itu. Suami yang kesal pun lantas memukul si menantu menggunakan itetnya. Di sana si menantu yang sudah sangat kesal pun berkata jujur jika sebenarnya cucu yang selama ini dibanggakan bukanlah putra Vira, melainkan anak yang ia adopsi ketika liburan ke luar negeri, dan semua hal yang dilakukan oleh Vira selama ini hanyalah demi melindungi Ramana sang putra kandung. సరిగ్గా 25 ఏళ్ల క్రితం Percakapan itu terdengar langsung oleh Ramana, di mana Ramana sendiri juga ikut berpartisipasi dalam membongkar kejahatan yang sebenarnya, di mana semua orang yang dinyatakan bersalah, Ramana datangkan ke satu ruangan yang sama agar kebenaran bisa terungkap semuanya. Merasa jika saat ini suami sudah sangat tidak bisa mencari alasan lagi, Vira datang dan menyebutkan jika dirinya akan kembali keluar dari partai dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Sungguh akhir yang sangat bahagia di mana Ramana yang selama ini sangat menantikan kepulangan sang ibu akhirnya terwujud. Bahkan keluarga yang sempat menghilang kini kembali dengan versi yang lebih baik lagi. Tamat ending yang sangat membagongkan.